Nah, di tengah kasak-kusuk mereka itu, mereka kan sambil mencari sumber suaranya. Lalu mereka berbarengan menoleh ke arah ruang tengah di ruang kosong itu. Dan betapa kagetnya, aku merinding lagi. Ibu Roma teriak histeris dengan setengah gelagapan juga karena dia disiram air di situ. Tolong, 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 siapa ini yang guyur aku? Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kamu klik video ini. Kali ini cerita horor yang ingin aku ceritain di sini adalah pengalaman temanku sendiri yang namanya Santoso. Santoso ini kerja di sebuah perusahaan media ternama di Jawa Timur. Santoso menceritakan pengalaman horor yang dialaminya waktu dia masih remaja, masih muda, masih ABG. Tepatnya waktu itu dia duduk di bangku STM. Kalau STM itu dulu, yang sekarang ini udah berubah menjadi SMK. Nah, Santoso menceritakan kalau kondisi lingkungan tempat tinggalnya waktu zaman dia masih remaja dulu, masih banyak tanah kosong gitu teman-teman. Dikelilingi area persawahan yang luas, pokoknya kebun-kebun lah. Jumlah rumah juga masih bisa dihitung dengan jari alias jarang banget, dan jarak antara rumah yang satu dengan yang lainnya itu lumayan jauh. Tapi seiring berjalannya waktu, kata Santoso, sedikit demi sedikit tanah kosong yang luas itu sudah mulai didirikan bangunan rumah. Nah, justru dari sinilah cerita horor yang dialami Santoso beruntun mulai terjadi. Penasaran hal-hal mistis apa yang dialami oleh Santoso? Oke, kamu siapin cemilannya, enakin rebahannya. Aku mulai ceritanya sekarang. Nah teman-teman, di awal tadi udah aku kasih gambarannya ya, suasana lingkungan tempat tinggal Santoso. Lalu sekarang kita langsung masuk aja ke cerita inti. Kejadian horor pertama yang dialami itu adalah pas dia ini pulang sekolah. Karena waktu itu sekolahnya Santoso masuk siang ya, otomatis dia ya pulangnya sore, menjelang maghrib gitu. Saat pulang di waktu mau maghrib itulah pas masuk gang, ya entah kenapa tiba-tiba dia tuh menatap ke salah satu atap rumah yang ada balkonnya. Sebut saja rumah itu miliknya Mas Anton sama Mbak Armala. Di situ Santoso kaget banget karena dengan jelas teman-teman dia ngelihat ada sosok besar hitam pekat, matanya merah dengan membawa kayak bara api gitu loh di tangannya. Ya kalau digambarkan, sosok ini seperti seorang laki-laki yang lagi pegang rokok yang menyala. Mata merah yang dimiliki sosok hitam itu memandang Santoso dengan tajam dan bikin bulu kuduk merinding. Dari situ Santoso langsung mempercepat jalannya biar cepet-cepet sampai rumah. Dan begitu sampai di rumah, dia nggak langsung mandi dong. Malah dia diam aja tuh di dalam kamar karena dia masih kepikiran terus gitu sama sosok hitam besar yang dia lihat tadi. Ya daripada dia kepikiran terus, akhirnya dia nyamperin ke rumah tetangganya, Mbak Armala. Singkat cerita, Santoso menemui Mbak Armala. Nah, maksudnya dia tuh mau nanyain soal sosok apa sih yang dia lihat tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Mbak Armala. Dek Santoso, ada apa dek? Kok tumben? Nah, tanya Mbak Armala di situ. Santoso langsung dong menceritakan maksud dan tujuannya. Ini loh Mbak, saya tadi tuh kayak ngelihat ada orang laki-laki badannya hitam, besar di atap balkon lantai 2 rumahnya Mbak Armala. Apa ada keluarga Mbak atau saya takut ada orang yang bermaksud jahat Mbak, mungkin nongkrong di balkon gitu. Seketika itu Mbak Armala kaget. Waduh, masa sih dek? Soalnya Mas Anton juga belum pulang kerja itu dek, kata Mbak Armala. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba terdengar suara mobil datang. Rupanya Mas Anton sudah pulang kerja. Nah, melihat ada Santoso di rumahnya, Mas Anton menyapalah. Loh, ada Santoso, kok tumben, kata Mas Anton. Di situ Mbak Armala langsung menceritakan apa yang sudah dilihat sama Santoso di atap rumah mereka. Anehnya teman-teman, setelah mendengar penjelasan istrinya ini, lah Mas Anton ini loh kok terlihat biasa aja. Terkesan dia langsung paham gitu dengan situasi yang sekarang sedang terjadi gitu. Dan dengan tenang dia bicara kayak gini. Oh itu, tenang aja, nggak ada apa-apa kok. Dia itu cuman kenalan aja sama kita. Hah? Dia? Tanya Mbak Armala heran. Iya mah, dia itu jin penunggu daerah sini aja. Udah nggak apa-apa,
dia nggak ganggu kok, tapi ya jangan cerita ke siapa-siapa ya, Dek Santoso, biar warga nggak panik. Begitu pesan Mas Anton pada Santoso. Ya, 2 bulan berlalu sejak kejadian itu, Santoso sudah melupakannya dan ya dia memang nggak ceritain ke siapapun teman-teman. Dah tuh ya, kejadian horor berikutnya yang dialami Santoso adalah sama persis dengan penampakan yang pertama, yaitu sosok hitam besar dengan mata merah menyala, tapi kali ini tempatnya berbeda. Sosok menyeramkan ini nampak ada di area pembakaran sampah warga yang lokasinya itu ada di dekat tanah kosong, dekat pos ronda. Jadi ceritanya gini, Santoso waktu itu baru pulang dari nonton sepak bola kan sama teman-temannya. Ya sekitar jam 5-an sore gitulah, menjelang maghrib juga. Santoso berjalan sendirian, soalnya rumah teman-temannya tuh beda arah sama dia. Suasana sore itu ada asap mengepul gitu di tanah kosong pojokan. Sebenarnya sih nggak ada yang aneh ya teman-teman, karena memang di area itu kan dipakai warga untuk membakar sampah ya kan. Jadi nggak ada aneh, biasa aja. Tapi tiba-tiba secara mengejutkan ada sosok hitam besar dengan mata merah lagi berdiri tegak memandang ke arah Santoso. Tapi kali ini tangannya nggak bawa rokok ya. Makhluk itu cuman berdiri aja ngejogrok ngeliatin Santoso. Gimana gak merinding coba? Itu maghrib-maghrib loh. Tapi entah keberanian dari mana, justru di situ Santoso tuh malah kayak berani gitu loh. Dia mendekati sosok hitam besar itu. Terus sosok itu kayak ketakutan, terus sosok itu malah mendadak lari begitu aja. Santoso tuh yang masih penasaran banget ya, dia kejar. Kemana nih larinya makhluk itu, pikir dia. Jin itu menuju gang sempit yang Santoso tahu itu adalah gang buntu. Udah nggak bisa lari lagi kamu ya, kata Santoso dalam hati. Tapi begitu dekat dengan tembok pembatas gang buntu, tiba-tiba jin itu atau sosok itu lari menembus tembok dan menghilang begitu aja. Wush. Ya, jin kan bisa nembus ya, Santoso kan nggak bisa. Ketika Santoso berhenti dan memandangi tembok gang buntu, tiba-tiba aja suasana di situ berubah mencekam karena memang mau maghrib. Aura panas mengelilingi Santoso. Masih dengan setengah sadar, Santoso akhirnya lari sekencang-kencangnya meninggalkan tembok gang buntu itu. Setelah kejadian horor itu, Santoso setiap kali petang atau menjelang waktu maghrib itu, dia udah nggak pernah lagi berkeliaran di luar rumah teman-teman. Ya, kalaupun dia harus keluar rumah ya, dia itu memilih ya sore-sore atau siang-siang aja sebelum maghrib, atau bahkan sekalian malam gitu, setelah maghrib atau setelah isya. Ya, menurut dia itu yang paling aman, menurut dia loh ya. Nah, cerita horor yang dialami Santoso ternyata nggak cuma di situ aja teman-teman. Dia juga mengalami kejadian horor saat dirinya baru jadian dengan seorang cewek. Ya, sebut saja ceweknya ini bernama Arum. Ceritanya gini, karena masih baru pacaran ya, mereka ini bawaannya pengen ketemu dan ngobrol aja. Nggak cukup ketemu face to face gitu loh. Nggak jarang obrolan mereka itu juga masih sering dilanjutkan di rumah. Caranya ya telepon-teleponan berjam-jam, bahkan ya agak lain sih ini karena mereka sering telepon-teleponan di tengah malam. Durasinya juga berjam-jam, 1 jam bahkan lebih. Buset, apa nggak panas itu telinga ya, kupingnya apa nggak panas? Kamu yang pacaran juga pakai gitu? Nah, ada nih satu malam, Santoso dan Arum lagi teleponan sekitar jam 1 dini hari. Dan maksudnya biar gak ganggu keluarga lain yang lagi tidur ya. Diam-diam Santoso nih keluarlah menuju teras rumah kosong yang baru dibangun. Lokasinya ada di depan rumahnya dia persis. Mereka berdua itu langsung ngobrol ngalor ngidul pakai telepon. Sesekali mereka ketawa karena memang ada yang lucu gitu ya. Setelah sekitar setengah jam berlalu, Santoso ini dengar ada suara ketawa. Pikir Santoso itu adalah suara Arum di telepon. Ya, dia abaikanlah suara itu ya kan. Tapi gak selang berapa lama lagi terdengar lagi tuh suaranya. Apaan sih nih Arum? Ketawanya kok gini amat aneh, kayak gak biasanya. Batin Santoso dalam hati, gak dia omongkan tuh. Santoso kan teleponan sambil duduk ya di bangku kayu gitu loh. Tiba-tiba terasa hangat di sekitar tempat duduknya. Waktu itu dia belum sepenuhnya sadar kalau ada perubahan hawa di sekelilingnya teman-teman. Tiba-tiba terdengar lagi lah tawa aneh dan kali ini lebih panjang. Aku merinding. Karena merinding, Santoso menegur Arum. Dek, kamu kok ketawanya gitu sih? Aneh banget. Arumnya langsung ngejawab, tertawa. Siapa mas? Aku lo gak ketawa. Lagian kan gak ada yang lucu, kok malah ketawa?
Lah barusan tadi yang ketawa hihihi bukan kamu. Ih, apaan sih Mas Santoso ini? Kata Arum, mereka kayak debat kusir sendiri loh. Mendengar jawaban dari Arum kayak gitu, Santoso langsung berdiri, terus dia noleh ke arah jendela rumah kosong yang lokasinya di belakangnya, dan betapa kagetnya teman-teman. Di sana dia melihat kuntilanak yang lagi menatap dirinya dengan tawa panjang. Buru-buru Santoso lari sekencang-kencangnya menuju rumahnya, langsung ditutup pintunya, dikunci, dan dia masuk ke kamarnya. Ya takut aja gitu loh kalau Mbak Kun tadi itu mengikutinya dan masuk ke dalam rumah. Setelah kejadian itu teman-teman, Santoso tuh nggak pernah lagi telepon-teleponan tengah malam, apalagi sampai keluar rumah. Ya paling kalau teleponan sampai malam pun juga dia di kamar aja, nggak pernah sampai larut banget, nggak sampai dini hari kayak sebelumnya. Sebulan sejak melihat kuntilanak, rumah kosong di depan rumahnya Santoso itu sudah mulai dihuni sama pemiliknya. Baru ada sekitar semingguan lah mereka pindah. Santoso seneng bukan main, soalnya kan aura rumahnya tuh jadi beda aja kalau ada yang menghuni gitu kan. Gak lagi terlihat samun. Samun itu kalau bahasa kita ya angker gitu loh. Terlihat hidup dengan adanya banyak lampu yang udah mulai dipasang di rumah itu. Ditambah lagi keluarga yang baru pindahan rumah itu juga ramah-ramah gitu loh. Tetangga baru ini namanya Mas Pur, terus istrinya itu namanya Mbak Alia. Mereka punya 2 anak balita dan juga di situ tinggal seorang ibu setengah bayi namanya Ibu Rohmah. Ini ibunya Mas Pur. Sebulan 2 bulan semua berjalan normal. Hingga memasuki bulan ketiga menempati rumah itu, Mbak Alia istrinya Mas Pur mengalami kejadian di luar nurul. Ceritanya gini, waktu itu sore hari ya sekitar jam 5:30 lah. Mbak Alia lagi masak tuh di dapur ya kan, seng. Terus melalui anak matanya dia tuh kayak ngelihat ada sosok laki-laki yang berdiri di pojokan dapur. Jadi kayak gini posisinya. Mbak Alia lagi masak di sini ya, ini dapurnya. Terus dari anak mata dia tuh kayak ngelihat ada yang ngejogrok di sana gitu kan. Dikiranya itu Mas Pur suaminya. Langsunglah dia tegur. "Pah, kenapa sih kamu kok diem aja berdiri terus di situ? Sini lo bantuin mama." Krik. Di situ nggak ada jawaban. Dia ulangin lagi dong. "Ah, sini dong." Tetap nggak ada jawaban. Karena penasaran kok suaminya diam aja, akhirnya Mbak Alia nih menoleh lah. Dan betapa kagetnya dia, ternyata sosok laki-laki yang dikira suaminya tadi itu adalah sosok yang tinggi besar menyeramkan dengan warna hitam legam. Langsunglah di situ Mbak Alia teriak histeris dan semua keluarga langsung berlarian ke dapur untuk melihat apa yang terjadi. Anehnya teman-teman, sosok itu menghilang entah kemana. Mbak Alia lalu menceritakan apa yang dia lihat. Ya karena saking takutnya akibat kejadian ini, mereka sekeluarga memutuskan pergi sementara meninggalkan rumahnya dulu. Ya mengungsilah ke rumah saudaranya katanya. Rumah itu lalu dibiarkan kosong kurang lebih selama 2 minggu, tapi barang-barangnya masih ada. Mereka hanya ngungsi aja ya. Mereka baru kembali setelah diadakan pengajian dan mendatangkan Pak Kiai juga. Lalu apakah terornya berhenti sampai di sini? Enggak dong teman-teman, masih ada lagi dan ini epic. Beberapa hari setelah Mas Pur dan keluarganya balik ke rumah sekitar semingguan, tiba-tiba warga sekitar itu heboh, dikagetkan dengan berita yang cukup mengejutkan. Ibu Rohmah, ibunya Mas Pur itu sakit mendadak, tiba-tiba lumpuh nggak bisa jalan. Dibawalah itu ke rumah sakit. Nah di rumah sakit disarankan opnamekan untuk observasi karena melihat kondisi Bu Rohmah ini yang tiba-tiba lumpuh nggak bisa jalan. Padahal sehari sebelumnya ya terlihat baik-baik aja, nggak ada masalah. Ada yang aneh di sini. Semalam sebelum sakit ternyata ada kejadian. Waktu itu Bu Rohmah lagi istirahat di kamarnya. Beliau dikejutkan dengan sosok laki-laki tinggi besar, mukanya nggak jelas sih. Sosok itu tiba-tiba aja mengguyur Ibu Rohmah dengan seember air. Ibu Rohmah teriak histeris dengan setengah gelagapan juga karena dia disiram air di situ. Tolong, siapa ini yang guyur aku?" Suara teriakan itu membuat heboh juga Mas Pur, Mbak Alia, termasuk tetangga-tetangga sekitar, termasuk juga Santoso. Dan betapa terkejutnya mereka mendapati Bu Rohmah yang basah kuyup dengan kondisi menggigil ketakutan di dalam kamar. "Ada apa Bu? Ada apa Bu? Siapa Bu yang mengguyur Ibu malam-malam kayak gini?" Kata Mas Pur. "Ibu nggak tahu Pur, Ibu kayak melihat ada sosok tinggi besar laki-laki tiba-tiba buka pintu kamar terus Ibu disiram gitu aja."
Mbak Alia kayaknya juga terlihat shock banget melihat ibu mertuanya kayak gitu. Dari kejadian malam itulah teman-teman, paginya para tetangga heboh dengan kabar Bu Rohmah yang tiba-tiba katanya lumpuh nggak bisa jalan setelah diguyur makhluk misterius. Pihak rumah sakit bahkan katanya melakukan pengecekan berulang-ulang kali mencari penyebab kelumpuhan yang dialami Ibu Rohmah ini. Tapi hasilnya nihil. Nggak ada alasan medis yang mengarah ke penyebab kelumpuhannya Bu Rohmah ini. Mendengar hal ini ya otomatis para tetangga berspekulasi penyebab mistis lah kenapa kaki Ibu Rohmah ini menjadi lumpuh. Seminggu dirawat di rumah sakit, akhirnya beliau dinyatakan boleh pulang ya. Karena sudah mulai bisa jalan lah dikit-dikit ya, meskipun nggak begitu cepat jalannya. Tapi sebelum Ibu Rohmah pulang, Mas Pur, katanya Santoso ini, beliau ini mengundang seorang kiai untuk membersihkan rumahnya lagi dari hal-hal gaib. Dan syukur alhamdulillah setelah dibersihkan, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan menggelar pengajian juga, rumah Mas Pur sudah aman lagi dari gangguan hal-hal gaib. Teman-teman, aura horor di lingkungan rumah Santoso ini kayaknya emang susah dihilangkan ya. Kejadian selanjutnya ini pas malam minggu. Waktu itu Santoso dan teman-temannya di area sekitar rumahnya itu sepakat ngadain acara makan-makan, tapi mereka masak sendiri. Mereka memilihlah salah satu rumah kosong di sana. Kok banyak kali ya rumah kosong di daerahmu Santoso? Tapi mungkin aura horornya itu yang bikin pemilik rumah enggan tinggal di sana. Ya udah ditinggal gitu aja rumahnya. Akhirnya banyak rumah kosong di sana. Awalnya sih semuanya berjalan normal teman-teman ya, mereka masak-masak sampai tibalah jam 12 malam. Setelah semuanya matang, mereka semuanya kan kumpul tuh makan-makan. Sambil ya ngobrol-ngobrol, canda-canda, tiba-tiba di tengah mereka ketawa ketiwi itu terdengar ada suara tawa perempuan. Awalnya mereka nggak nyadari karena kan udah berisik sendiri. Semakin lama tawanya tuh didengar kok semakin nyaring, semakin kedengaran gitu loh. Ya akhirnya para pemuda teman-temannya Santoso ini saling menatap curiga. Mereka diem. Santoso nyeletuk, kok kayak ada suara cewek ketawa? Siapa ya? Kan kita nggak ada yang bawa cewek. Kamu juga denger ya? Kata temennya Santoso. Iya loh, beneran ada suara cewek ketawa. Padahal kan kita cowok semua ya, kata teman Santoso yang lain. Nah, di tengah kasak-kusuk mereka itu, mereka kan sambil mencari sumber suaranya. Lalu mereka berbarengan menoleh ke arah ruang tengah di ruang kosong itu. Dan betapa kagetnya, aku merinding lagi. Di ruang tengah itu nampak jelas sesosok perempuan berambut panjang, berbaju putih dan tertawa lepas menatap Santoso. Kuntilanak gitu. Akhirnya kompak para pemuda itu semuanya lari berhamburan keluar dari rumah kosong itu dan gak pernah kembali lagi ke rumah itu teman-teman sampai sekarang. Santoso ada aja. Ya teman-teman, kabarnya sih rumah kosong itu sekarang udah dijual ya ke seorang pengusaha sepatu dan ini akan dijadikan gudang katanya. Alhamdulillahnya sekarang sudah mulai aman lagi dan tidak ada cerita seram-seram lagi di sana. Karena mungkin udah mulai banyak keluarga yang pindah dan datang ya. Apalagi sekarang juga banyak berdiri bangunan-bangunan baru, ditambah sudah mulai ada penerangan. Udah banyak lampu-lampu yang dipasang di sana. Jadi ya auranya udah terang aja, nggak horor lagi. Nah teman-teman, dari cerita Santoso ini banyak hikmah yang sebenarnya bisa diambil. Pertama, jangan suka keluar maghrib-maghrib. Yang kedua, jangan suka nongkrong di tempat sepi apalagi buat pacaran ya. Dan yang terakhir, selalu berdoa ketika datang ke tempat-tempat baru. Ya udah, cukup dulu ceritanya. Jangan lupa dukung channel ini, kasih jempol ke atas di video ini, subscribe dan diklik lonceng notifikasinya. Kita ketemu lagi di cerita horor selanjutnya. Bye.